Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para hadirin yang Bapak cintai, alhamdulillah kita akan melanjutkan podcast kita dengan motivator kita, Pak Rahmat, yang sekarang ada di tengah-tengah kita. Pada saat ini akan disampaikan satu formula kehidupan yang mudah diingat, yaitu senyum. Ya, senyum satu perilaku yang sangat bagus. Ya, itu menandakan bahwa kita itu dalam keadaan bahagia. Ya. Mudah-mudahan dengan formula ini akan bisa memberikan bimbingan petunjuk pada kita gimana supaya kita senantiasa bahagia dan senantiasa senyum, tersenyum berhadapan dengan orang-orang lain. Baiklah, Pak Ahmad, ya. Silakan. Apa yang dimaksud dengan formula senyum ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas tentang kiat bahagia dengan senyum. Banyak orang kalau berpikir senyum itu hanya kalau bahagia. Justru sebaliknya, kita senyum supaya bahagia. Senyum dalam artian apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah formula supaya kita itu hidup bahagia yang disingkat dengan kata senyum. Namun demikian juga senyum dalam artian harfiah itu benar-benar tersenyum, itu pun akan membuat kita itu bahagia. Kan pertanyaannya bahagia dulu atau senyum dulu, Pak? Apakah kita senyum kemudian bahagia atau bahagia kemudian kita senyum? Biasanya orang yang bahagia itu suka senyum gitu ya. Ya, biasanya kan kebanyakan orang berpikir bahagia dulu, ya, kemudian senyum. Ya. Nah, dari teknologi pikiran mutakhir, Pak, ternyata itu bisa bolak-balik. Jadi kita bisa senyum dulu, kemudian bahagia, kemudian setelah bahagia akan membuat kita tersenyum. Ya. Nah, ini dikenalkan oleh seorang motivator dunia, Pak, yang namanya itu adalah Anthony Robbins. Mungkin Bapak pernah mendengar ya, Tony Robbins atau Anthony Robbins. Nah, dia mengatakan salah satu latihan kita untuk bahagia ya kita berlatih tersenyum setiap hari. Bahkan dia ngasih latihan setiap hari depan cermin senyum, meskipun tidak bahagia, tidak apa, bagaimanapun kondisi pikiran kita ya senyum aja. Dan dia mengatakan mungkin di awal-awal terasa aneh, tapi dia mengatakan antara fisiologi itu bentuk atau gerak tubuh dengan kondisi emosi itu saling berkaitan. Jadi kalau kita fisiologi ya gerak bibir kita seperti tersenyum, nah itu pun akan mempengaruhi ya, menyebabkan munculnya emosi yang positif. Jadi logis juga ini Pak Rahmat ya. Kalau orang tersenyum pada kita, pasti lawan kita juga akan membalas dengan senyum ya. Betul. Nah, itu membahagiakan. Senyum ke orang lain akan mengundang senyum juga. Iya. Bahkan senyum kita sendiri pun ya, bisa jangan di depan orang lain, Pak. Kalau di depan orang lain nanti disangka gila itu. Ya kita senyum aja di kamar atau di kamar mandi hanya untuk melatih fisiologi kita supaya memunculkan emosi positif. Itu yang dilatih oleh Anthony Robbins. Ini mungkin sebagai bahan pengetahuan. Ini belum masuk ke akronimnya dari senyum sendiri. Jadi senyum itu adalah sebuah akronim ya, dari atau singkatan bahasa kitanya dari 6 konsep ya, yang akan saya jelaskan di sini. Dimulai dengan huruf S, yaitu syukuri setiap nikmat. Jadi kalau kita ingin bahagia, mulailah dengan membiasakan diri untuk mensyukuri setiap nikmat. Kenapa? Karena syukur itu akan membangkitkan perasaan yang bagus, perasaan yang positif, perasaan yang bahagia. Alasannya, karena syukur, pikiran kita itu akan fokus kepada nikmat, kepada kebaikan. Nah, kalau dengan bersyukur, ya otomatis kita akan menjadi bahagia. Artinya kita fokus aja kepada kebaikan. Kebanyakan orang suka lupa bersyukur, Pak. Padahal doa bangun tidur itu doa syukur. Bahwa
kita sudah dihidupkan lagi atau dibangunkan dari kondisi tidur. Artinya Allah sudah memberikan kesempatan di hari ini untuk menjalani hidup dan itu layak disyukuri. Dan itu tanpa syarat. Kalau kamu bangun sehat, kamu bersyukur. Enggak. Yang penting bangun, kita bersyukur. Apapun kondisi kita disuruh atau diajarkan oleh Rasulullah untuk membaca doa bangun tidur yang intinya adalah bersyukur. Bagaimana kalau kondisi kita itu bukan mendapatkan kenikmatan, misalnya mendapatkan musibah, bisa nggak bersyukur? Ya tentu harus bisa. Nanti kita akan bahas berkaitan dengan musibah. Yang pertama, kalau kita berkaitan dengan musibah, seringkali musibah itu hanya sebagian kecil dari aspek kehidupan kita. Kita belajar ke salah satu nabi, yaitu Nabi Ayub, yang beliau itu sakit sekian lama, bahkan bertahun-tahun, yang sangat parah. Beliau tetap bersyukur, artinya mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Jadi nikmat yang kita lihat itu bukan hanya nikmat saat ini. Kita sampai ke kondisi saat ini, itu adalah hasil dari nikmat-nikmat Allah di masa lalu. Kalau saya seminggu ke belakang tidak makan, sekarang mungkin tidak bisa bicara di sini. Artinya seminggu ke belakang itu adalah nikmat Allah yang patut kita selalu syukuri. Apapun kondisi saya saat ini. Jadi meskipun kita sedang dalam kondisi kesulitan, mendapatkan musibah, ada selalu yang bisa kita syukuri. Bahkan kita bangun tidur pun itu adalah hal besar yang patut kita syukuri. Nah, jadi latihannya setiap malam atau boleh setiap pagi kita bisa mengatakan Pak hadis seperti dibahas di video sebelumnya, menyebutkan nikmat-nikmat Allah. Ya minimal 3 sampai 10 dari sekian nikmat Allah yang diberikan kepada kita yang tidak akan terhitung. Masa sih menyebutkan 3 atau 10 nggak bisa itu. Dan ini akan melatih emosi kita. Jadi langkah pertama itu adalah syukuri setiap nikmat. Baiklah Pak Rahmat supaya kita semua atau para pemirsa memahami secara keseluruhan dulu tolong dijelaskan masing-masing huruf tadi secara garis besar dulu. Nanti untuk detailnya kita lanjutkan kalian. Baik. Jadi yang pertama adalah syukuri setiap nikmat. S. Kemudian yang E-nya, senyum. E-nya adalah ekspresikan emosi positif. Nah, jadi emosi itu kalau diekspresikan itu akan memperkuat. Kalau kita punya emosi positif kemudian diekspresikan itu akan menguatkan. Nah, jadi yang kedua adalah ekspresikan emosi positif kita. Kemudian yang ketiga huruf N, nikmati setiap momen. Jadi setiap momen itu adalah nikmat. Setiap detik yang kita dapatkan adalah nikmat dari Allah. Maka kita nikmati saja. Nikmati saja itu, yang menikmati itu salah satu bentuk dari syukur. Kemudian yang keempat adalah Y, senyum. Ada Y-nya. Y itu adalah yakin Allah memberikan yang terbaik. Jadi kita harus punya keyakinan apapun yang kita alami itu adalah yang terbaik dari Allah. Kemudian yang kelimanya yaitu U, senyum. U itu adalah ubah kenegatifan atau negativitas menjadi hikmah. Jadi apapun hal yang negatif yang kita alami, sebenarnya di balik itu ada hikmah. Dan yang keenam, yang terakhir huruf M, itu adalah mindfulness. Ya, ini istilah bahasa Inggris yang artinya itu kita itu fokus pada saat ini. Ya insya Allah kalau kita menerapkan keenam konsep ini dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan menjadi orang yang bahagia. Baiklah Pak Ahmad Bapak lihat ini nomor 1 dengan nomor 3 Nomor 1 itu kan syukuri Betul. Kemudian nomor 3 nikmati. Betul. Kok sepertinya ada kesamaan atau ada perbedaan? Nomor 1 dan nomor 3. Ada irisannya. Ini masih berkaitan dengan nikmat. Kalau fokusnya kita mensyukuri lebih kepada kita itu menyebutnya. Menyebutnya
Entah itu secara lisan maupun secara di hati kita. Artinya kita mengingat nikmat Allah. Nah, kalau yang ketiga, nikmati setiap momen, ya kita merasakan, kita nikmati. Sebagai contoh. Seringkali banyak orang, mungkin banyak yang mengalami, misalnya saat kita makan. Kita makan dengan cepat, kita ingin menghabiskan makan, sudah itu selesai. Padahal kalau kita ingin lebih enjoy, kenapa kita tidak fokuskan perhatian kita pada rasa makanan tersebut, aromanya, teksturnya, asinnya, manisnya, pedasnya kalau suka. Jadi kita benar-benar dirasakan, menikmati. Misalnya kita sedang bersantai sambil minum kopi, kenapa kita nggak nikmati duduknya kita, pemandangan yang kita lihat. Nah, ini akan memunculkan emosi positif. Jadi sebenarnya dua-duanya saling berhubungan, Pak. Masih berkaitan dengan nikmat. Cuma pelaksanaannya yang sedikit berbeda. Nah, ini pertanyaan Bapak gitu ya. Bagaimana menikmati saat usaha kita itu gagal misalnya? Nah, kira-kira gimana ini? Nah, ini akan berkaitan dengan yang huruf O, Pak. Oh gitu. Ya, huruf O ya. Apa kita loncat-loncat, Pak? Ya, enggak apa-apa ya. Huruf O itu adalah ubah kenegatifan menjadi hikmah. Nah, saat kita gagal, jangan sampai kita kalah sama yang menemukan bohlam listrik menemukan bohlam listrik dalam 10.000 kali percobaan, dia tidak mengatakan saya gagal, tapi dia mengatakan saya menemukan cara yang salah. Artinya dia mengambil hikmah, cara ini itu salah. Akhirnya dia memilih cara yang lain. Nah, dia sendiri yang setahu saya dia itu bukan muslim, dia bisa melihat hikmah dari sebuah kejadian. Nah, kita juga sama. Saat bisnis kita gagal, saat kita sedang sakit, saat kita tersandung, saat ada masalah, kehilangan harta dan sebagainya, ya kita langsung ubah fokus kita, ya, mengambil hikmahnya. Nah, ada seorang ya, namanya itu W. Michel, saya ingat namanya. Cukup berkesan ceritanya. Dia mengalami kecelakaan, 2/3 badannya itu sampai terbakar, Pak. Kecelakaan di jalan ya, dia sedang mengendarai motornya itu nabrak truk dan terbakar. Dan dia 2/3 tubuhnya terbakar. Tapi dia tidak mengeluh. Padahal dalam kondisi yang sangat menyakitkan. Kondisi tampilan tubuhnya juga sudah ya kebakaran, masuk wajahnya itu kebakar. Tapi dia selalu mengatakan seperti ini. Tidak peduli apa yang terjadi kepada Anda, tapi yang lebih penting itu adalah bagaimana cara Anda menyikapinya. Jadi saat kita sedang gagal, ya ubah aja kegagalan ini menjadi hikmah. Apa pelajaran? Jadi kalau kita mengalami kesulitan, mengalami kegagalan, pertanyaan yang lebih tepat itu adalah apa yang sedang Allah ajarkan kepada kita. Nah, dengan pertanyaan ini mungkin akan mengundang, Allah itu akan memberikan ilham kepada kita, kemudian otak kita juga akan bekerja dan kita menemukan pelajaran yang sangat berharga sehingga kita bisa menikmatinya dan kita bisa bersyukur. Jadi kita evaluasi diri gitu ya. Ya, jadi kenapa kok gagal gitu ya? Kenapa gagal? Nah, hasil evaluasi itu kan pengetahuan baru, Pak. Pengalaman baru, dan itu adalah sebuah nikmat yang tidak bisa didapatkan oleh semua orang. Oke, kita melihat yang sebelumnya ini ya. Yang ini Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Bapak bingung ini. Masa misalnya kalau kita gagal itu sebagai yang terbaik gitu ya. Ini gimana logikanya ini? Kita usaha gagal gitu. Di Al-Quran kan disebutkan bisa jadi apa yang kita benci itu adalah yang terbaik bagi kita. Apa saja atau sebaliknya, apa yang kita suka, ya kebahagiaan, kesenangan, itu justru buruk bagi kita. Nah, kita harus memiliki prasangka positif, prasangka baik kepada Allah. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Di hadis Qudsi, ya hadis riwayat Bukhari Muslim kalau nggak salah. Ya dikatakan seperti itu, jadi sesuai dengan prasangkanya.
Nah, prasangka kita, yakinlah Allah itu memberikan yang terbaik. Bahkan meskipun yang kita alami itu mungkin tidak menyenangkan, tapi bisa jadi itu adalah baik. Mungkin analoginya seperti kita itu minum jamu. Minum jamu rasanya pahit, tapi si jamu itu akan memberikan kesehatan, akan memberikan kesegaran bagi kita. Dibandingkan dengan minum sirup yang sangat manis, justru itu bahaya, Pak, akan menyebabkan diabetes kalau kebanyakan. Nah, jadi seringkali kita itu melihat segala sesuatu itu hanya yang negatifnya saja. Padahal Allah itu sedang menyiapkan sesuatu yang besar, yang sangat baik bagi kita di kemudian hari. Dan kalau kita yakin Allah itu memberikan yang terbaik bagi kita, maka kita akan mendapatkannya. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hamba. Baiklah, ya kita lanjutkan, Pak, ya. Pada yang keenam ya, mindfulness ya. Jadi fokus pada saat itu. Bapak kurang jelas apa maksudnya, Pak? Ya, ini sebuah konsep ya. Memang kalau di masyarakat sehari-hari masih banyak orang yang belum tahu apa sih mindfulness. Ini dalam bahasa Inggris ya. Ya, saya dapatkan konsep ini saat saya belajar ya dari orang-orang ahli pengembangan diri dunia Pak, yang menggunakan bahasa Inggris. Yang disebut istilahnya itu mindfulness. Kalau bahasa kitanya adalah fokus pada saat ini. Artinya pikiran kita itu tidak perlu memikirkan macam-macam, Pak. Yang penting saat ini saja, fokus kepada saat ini. Ini akan menyebabkan kita itu ya nggak cemas lagi. Nggak cemas, nanti gimana ya, nggak seperti itu lagi. Atau kita menyesali masa lalu, sehingga membuat kita sedih. Menyesali masa lalu dan mencemaskan masa depan, itu yang akan membuat emosi kita itu menjadi negatif. Menjadi jauh dari bahagia. Dan setelah saya pelajari ya dari berbagai sumber, ini sebenarnya sangat sesuai dengan ajaran Islam, Pak. Ada 3 hal yang berkaitan dengan masa lalu, masa depan, dan saat ini. Yang pertama ada larangan jangan berandai-andai. Seperti ini, Pak. Seandainya dulu saya masuk jurusan ini dilarang. Karena ini akan membuka pintu setan dalam pikiran kita. Yang kedua, jangan panjang angan-angan. Dalam Islam itu berandai-andai tidak boleh, panjang angan-angan tidak boleh. Panjang angan-angan itu seperti apa? Panjang angan-angan itu contohnya itu saya akan bertobat nanti kalau sudah tua. Pertanyaannya, memang dia bakal tua? Kan nggak tahu. Dan yang ketiga, ini di Al-Quran, gunakan saat ini untuk persiapan hari esok. Jadi bukan panjang angan-angan seolah-olah masa depan itu akan ada, tapi yang diperintahkan dalam agama itu gunakan saat ini untuk mempersiapkan masa depan. Masa depan itu kapan? Mulai besok atau mulai detik ke depan sampai nanti di akhirat. Nah, itu harus dipersiapkan kapan? Saat ini. Itulah kenapa kita harus fokus pada saat ini. Nah, ini pertanyaannya nih Pak Harmat ya. Kan katanya kalau kita ingin maju dalam kehidupan ini harus punya mimpi ya. Bahkan pernah Bung Karno mengatakan, gantungkanlah katanya cita-cita di bintang-bintang ya. Kalau toh tidak berhasil sepenuhnya, setiap-tidaknya katanya akan tersangkut pada salah satu bintang. Gimana ini? Sebenarnya konsep mimpi itu lebih cocok dengan yang ketiga ini, Pak. Mimpi itu adalah mempersiapkan diri supaya esok menjadi lebih baik. Tapi berbeda dengan panjang angan-angan. Kalau panjang angan-angan itu mengandalkan masa depan, Pak. Tapi kalau bermimpi, kita itu memiliki harapan supaya kita itu menjadi lebih baik. Dan mimpi hanya bisa diraih dengan pekerjaan kita saat ini. Keputusan kita, langkah kita saat ini akan menentukan apakah kita akan mencapai mimpi atau enggak. Jadi mimpi pun akan kembali kepada saat ini. Baiklah, barangkali kita sudah mendekati akhir dari diskusi ini. Coba disimpulkan Pak secara keseluruhan dari permula senyum ini ya. Ya, baiklah. Jadi intinya bagaimana cara kita supaya menjadi lebih bahagia, maka kita harus senyum. Yang pertama, senyum secara harfiah.
rajinlah senyum, insya Allah kita akan bahagia. Kalaupun kondisi kita sedang kecewa, sedang sedih, usahakan senyum. Yang kedua, gunakan formula ini. Yang pertama adalah S-nya, syukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Kemudian E-nya, ekspresikan emosi positif. Artinya emosi positif harus diungkapkan. Kalau kita sedang bahagia, ya ungkapkan kebahagiaan kita. Kalau kita berterima kasih kepada orang lain, ungkapkan terima kasih itu. Kemudian yang ketiga, N, nikmati setiap momen. Jadi saat kita makan, saat kita minum, saat kita bersama dengan keluarga, bahkan saat kita sedang apapun, ya nikmati saja. Itu adalah nikmat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian berikutnya, kita harus yakin bahwa Allah itu selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Kalau kita tahu bahwa Allah itu memberikan yang terbaik bagi kita, ya kita pun akan bahagia. Meskipun ya, tampaknya sepertinya tidak baik, tapi kita tidak pernah tahu. Kemudian yang berikutnya, ubah setiap negativitas, kekecewaan, kesulitan, kegagalan menjadi hikmah. Jadi ambil hikmahnya. Selalu bertanya apa yang sedang Allah ajarkan pada saya, apapun yang sedang terjadi. Bahkan sebenarnya yang positif juga ya perlu kita ambil hikmahnya. Dan yang terakhir adalah mindfulness, yaitu fokus pada saat ini. Apa yang kita putuskan saat ini, apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita rasakan saat ini, itu adalah lebih penting kita perhatikan daripada kita mengkhawatirkan masa depan atau menyesali masa lalu. Nah, dengan cara ini, insya Allah kita akan lebih bahagia. Dan banyak yang mengatakan bahagia ini adalah modal keberhasilan. Karena kalau tidak bahagia, kita tidak akan punya motivasi. Ya. Oke, demikian. Ya, terima kasih Pak Rahmat ya. Para pemirsa sekalian, ya. Itulah satu formula singkat dengan satu kata yaitu senyum. Itulah mudah-mudahan dengan adanya tayangan podcast yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Mari kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.